يود الذين كفروا من أهل ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون ذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyil muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan juga ashabil hadis. Setelah penulis kitab menjelaskan kepada kita seputar masalah keyakinan ahlus sunnah, keyakinan para sahabat tentang sahabat Nabi, kemudian penulis kitab melanjutkan pembahasan yang diberi judul La tudkhalul jannatu bi'amalin. Seorang tidak dimasukkan ke dalam surga dengan amal. Maksudnya apa? Bahwa amal yang kita kerjakan itu bukan yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, jadi bukan amalan. Ya, amalan yang kita kerjakan tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Tetapi seorang masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah, kan gitu. Ya, sebagaimana diterangkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan lan yadkhula ahadun al-jannah bi amalihi. Seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Amalnya tidak bisa menyebabkan orang masuk surga. Ya, qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasul. Belum mengatakan wala ana, tidak pula saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali jika Allah ya yang memudahkanku dengan rahmat dan keutamaannya. Jadi seorang masuk surga itu adalah apa? Karena rahmat dan keutamaan Allah, bukan karena amalan kita. Kenapa penulis kitab memasukkan ini di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis? Karena ini yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Al-Mu'tazilah. Jadi kalau Ahlus Sunnah mereka meyakini bahwa amal itu sababun, hanya sekedar sebab. Karena memang seorang untuk masuk surga itu ada sebabnya. Allah mengatakan wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian akan diwarisi bima sababiyah, disebabkan apa yang kalian kerjakan. Tapi apa? Itu hanya sekedar sebab. Adapun yang memasukkan kita dalam surga siapa? Allah, rahmatnya Allah. Ya, amalan cuman sebab. Ataupun ditafsirkan oleh ulama yang lain bahwa amalan yang kita kerjakan itu bukan yang memasukkan kita surga. Cuman apa? Sebagai sebab yang akan meninggikan derajat orang dalam surga. Berbeda, ya. Jadi akidah Sunnah bahwa amal itu sebab masuk surga.
bukan walaisa tsamanan li jannah, dan bukan nuker dengan surga. Kita jual beli sama Allah. Nih Allah, ini amalan saya, ini surga untuk saya. Gitu, bukan seperti itu. Berbeda dengan apa? Yang diyakini orang-orang Mu'tazilah. Yang mereka berkeyakinan annal jannata hiya samanun lil amal. Jadi mereka berkeyakinan bahwa surga adalah apa? Harga dari amalan. Jadi kita beramal itu dihargai dengan apa? Dengan surga. Dan amalan yang kita kerjakan tidak seperti itu, tidak cukup untuk membeli surganya Allah. Kenapa? Terlalu mahal surga. Nah, Rasul pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Tidak bisa amalan kita kemudian untuk membeli surga. Surga itu hanya bisa didapat dengan apa? Rahmatnya Allah. Nah, dan untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah dengan apa? Dengan amalan. Dengan kita beriman, beramal soleh, ini akan yang menyebabkan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, ini perhatikan ya, kenapa penulis kitab memasukkan dalam akidah Ahlussunnah? Karena ini untuk membedakan dengan akidah Mu'tazilah yang mereka menganggap bahwa amalan itu adalah surga adalah harga dari amalan. Ya. Berkata al-Imam Abu Usman As-Sabuni, beliau mengatakan, wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna ahadan la tajibu lahul jannah wa in kana amaluhu hasanan wa ibadatuhu akhlasal ibadati wa ta'atuhu askat ta'ati wa tariquhu murtada illa ayatafaddalallahu alaihi fayujibaha bimannihi wa fadlihi. Dan mereka Ahlus Sunnah berkeyakinan dan bersaksi bahwa seseorang la tajibu lahul jannah, tidak pasti masuk surga, wa in kana amaluhu hasanan, walaupun amalannya baik, ibadahnya ikhlas, ya, murni dalam ibadahnya, ketaatannya, wa tariquhu murtada, dan jalannya diridhoi. Kecuali apa masuk surga itu? Ayyatafaddalallahu alaih, Allah memberikan keutamaan, ya, sehingga apa? Memasukkan dalam surga karena apa? Keutamaan dan nikmat dari Allah. Ini. Id amalul khair alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillahi azza ismuhu. Yang mana amal kebaikan yang dilakukan orang, dia tidak akan dimudahkan untuk melakukan kecuali dengan kemudahan dari Allah untuknya. Sudah. Jadi kita bisa beramal, ya, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, bisa menunaikan zakat bagi yang telah mampu, haji bagi yang mampu. Itu tidak akan bisa kita kerjakan ketika Allah tidak memberi kemudahan. Masya Allah, ya. Jadi itu semua adalah minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, jangan sombongkan. Nih, saya loh, ya, bisa beramal ABCD. Tidak perlu. Kenapa? Kita bisa beramal karena Allah yang membantu, yang memudahkan kita. Falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Andaikan Allah tidak memberi kemudahan, dia tidak bisa beramal. Masya Allah, ya. Walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhdalahu abadan bijuhdihi wajiddihi. Andaikan Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya dengan dia melakukan itu, maka dia tidak akan diberi petunjuk selama-lamanya, walaupun dia bersungguh-sungguh, walaupun dia sungguh-sungguh tadi. Masya Allah, karena apa itu? Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki may yasha. Surat An-Nur ayat 21. Andaikan bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka
tidak akan bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar salah seorang pun di antara kalian selama-lamanya. Apa kata Allah? Andikan bukan keutamaan dan rahmatnya Allah, kita tidak mungkin bisa meninggalkan kemaksiatan. Ya, walakinallaha yuzakki may yasha. Namun Allah membersihkan, mensucikan seorang dari dosa bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah itu. Jadi itulah ya keyakinan seorang muslim, ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan itu bukan disombongkan, tapi disyukuri. Kita bisa beramal kebaikan bukan diangkuhkan, tapi apa? Kita syukuri. Ya, tidak membusungkan dada, tapi kita mengatakan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita bisa beramal seperti ini. Masya Allah. Wa qala mukhbiran an ahlil jannah, dan Allah mengkhabarkan tentang penghuni surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, dan penghuni surga mereka mengatakan, perhatikan, penghuni surga mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, untuk surga ini. Itu apa? Dimudahkan beramal soleh yang bisa mengantarkan ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk andaikan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Masya Allah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu meyakini bahwa segala prestasi yang pernah kita dapatkan berupa amal soleh, berupa bisa menjauhi dari segala macam kemaksiatan, bagaimana? Itu semua adalah minnah wa fadlu minallah, anugerah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, ini adalah akidah yang diyakini para ulama kita dari zaman dahulu yang menyelisihi dari akidahnya siapa? Orang-orang Mu'tazilah, yang mereka menganggap bahwa surga adalah apa? Itu dibeli dengan amal. Ya, amal kita bekerja, kita beramal, kemudian nilainya apa? Nilainya ditukar dengan surga. Tidak demikian. Bahwa surga itu didapatkan karena apa? Karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab, gitu ya. Maka kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan bahwa ketika kita sudah yakin bahwa surga itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh mendahului Allah. Ya, makanya ada di dalam sebuah riwayat ya, datang dari sahabat Jundub bin Abdullah. Jadi ada seorang, dia pernah mengatakan, dia mendahului takdir Allah. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan ini karena dia dosanya banyak sekali. Ya, berbagai macam dosa dia kerjakan. Dia seakan-akan apa? Tahu Allah nggak ngampuni. Kemudian wa innallaha ta'ala qala, kemudian Allah berfirman, man dalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang tadi itu mengatakan apa atas aku tidak akan mengampuni si fulan? Ya, maka Allah mengatakan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbatu amalak. Aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku menghapuskan amal-amalmu. Coba, insyaallah ya, amalan yang kita miliki itu hati-hati. Jangan kemudian dijadikan sebagai apa? Kesombongan tadi. Karena orang melihat dirinya banyak kelebihan, keutamaan, sehingga apa? Lihat orang maksiat, ini calon neraka ini. Masya Allah, apalagi sampai mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Di dalam hadis yang lain ya, dalam hadis yang lain datang dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Rasul pernah mengatakan, kana rajulani fi Bani Israil muta'akhiyaini. Ada dua orang dari kalangan Bani Israil yang keduanya saling bersaudara. Saling bersaudara. Fakana ahaduhuma yutnib
wal akharu mujtahidun fil ibadah. Yang salah satunya ini orang pendosa, sedangkan yang satunya ini bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Masya Allah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanbi. Dan orang yang bersungguh-sungguh ibadah ini terus menerus lihat orang yang satu ini di atas perbuatan dosa. Fayaqulu, maka dia mengatakan aksir, berhenti. Ya. Fawajadahu yauman ala dhanbin. Maka dia mendapati di suatu hari orang tersebut sedang melakukan dosa. Aksir, berhentilah. Faqala khallini wa rabbi. Ya, kata orang pendosa tadi, lepaskan saya, biarkan saya. Demi Rabbku, Abu Ista alayya raqiban, apa kamu diutus Allah untuk memata-matai aku? Gitu ya. Maka orang ini marah. Orang yang semangat beribadah marah dan mengatakan wallahi la yafirullahu laka au la yudkhilukallahul jannah. Ini orang keliru sekali. Dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, atau mengatakan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Insyaallah, naudzubillah ya. Ya, naudzubillah, ini kan ada orang lihat dohirnya kan gitu ya, banyak dosa gitu. Tapi orang ini kelebihan ngomongnya ini. Allah nggak akan ampuni dosa kamu, Allah tidak memasukkan dalam surga. Kemudian apa? Faqabada arwahahuma. Kemudian Allah mencabut ruh kedua orang tersebut. Fajtama 'inda rabbil alamin. Kemudian kedua orang ini berkumpul di hadapan Allah pada hari kiamat. Berkumpul di hadapan Allah. Faqala li hadzal mujtahid. Allah berkata kepada orang yang sungguh-sungguh ini dalam ibadahnya. Apa kata Allah? Akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah kamu ya tahu tentang aku, atau kamu mampu untuk melakukan apa yang ada pada tanganku? Insyaallah ya, ini Allah makmurkan sama orang tadi ya, tahu-taunya gitu. Walaupun dia pendosa, tapi apa? Jangan sampai dikatakan Allah nggak ampuni kamu, Allah nggak masukkan kamu dalam surga. Gitu, Allah marah gitu. Kemudian Allah berkata kepada yang satunya yang berdosa, idhab fadkhulil jannata bi rahmati. Pergilah kamu dan masuklah dalam surga dengan rahmatku. Dan Allah berkata kepada orang yang sungguh-sungguh tadi, idhabu bihi ilan nar. Pergilah kamu dan masuk dalam neraka. Maka Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadi latakallama bikalimatin aw baqad dunya wa akhiratahu. Maka demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, dia mengucapkan suatu kalimat yang menjadikan celaka dunia dan akhiratnya. Masya Allah ya. Itu akidah seorang Ahlus Sunnah. Kita tidak boleh menetapkan seorang sebagai penghuni neraka ya, walaupun apa dia banyak dosanya. Ya, dohirnya itu nampak keburukan pada dirinya. Cuman kalau seorang muslim melihat ada muslim yang lainnya meninggal, sedangkan dia adalah orang yang berlumur dengan dosa, bagaimana? Kita khawatir dengan dosa-dosa yang diperbuat, ya khawatir saja ya, akan disiksa, kan gitu. Gak bisa memastikan. Dan kita melihat orang-orang mukmin yang mereka melakukan ketaatan selama hidupnya, kita berharap. Kita cuma berharap semoga Allah terima amal solehnya dan memasukkannya ke dalam surganya, kan gitu. Hanya berharap. Kita tidak boleh memastikan, wah ini si fulan ini selama hidupnya banyak jasa dalam Islam pasti surga, nggak boleh. Ya, atau mengatakan insya Allah surga gitu kadang-kadang ya. Boleh nggak seperti itu? Jangan. Kalau insya Allah itu sebenarnya iya. Jangan. Cuman kita mengatakan semoga saja. Ya, semoga saja bahwa si fulanah yang meninggal di atas keislaman dan keistiqomahannya, Allah terima amal solehnya, Allah ampunkan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Itu baru benar. Itu ya. Iya. Kecuali yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk dalam surga. Seperti siapa? 10 sahabat Nabi. Ya, kemudian siapa lagi? Wanita hitam. Ya, yang ketika itu sahabat Ibnu Abbas pernah berkata kepada Atha, ya Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita calon penghuni surga?
Bala, kata Atha. Siapa dia? Yaitu hadi imra'atun sauda, yaitu wanita hitam ini. Wanita hitam, jadi berkulit hitam. Gimana? Wanita ini dia adalah orang yang terkena penyakit apa? Usra'u, penyakit ayan. Ya, ayan yang kadang-kadang tiba-tiba terlalu dingin, terlalu panas, ada masalah, dia kambuh ya. Apa namanya? Ayan itu ya. Kayak orang kesurupan gitu kan, nggak sadarkan diri gitu. Epilepsi ya. Iya. Maka orang ini datang kepada Rasul, tolong doakan kepada Allah, ayu afiani, agar Allah menyembuhkanku. Maka Rasul mengatakan, ya, in syi'ti da'autullaha ya ayu afiyaki. Kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah agar menyembuhkan engkau, sembuh. Kalau kamu mau, bagaimana? Kamu sabar, walakil jannah, untukmu surga. Masya Allah. Apa kata wanita tadi? Ya Rasul, saya milih bersabar. Masya Allah, milih bersabar. Cuman kata wanita ini, tolong ya Rasul, doakan bahwa ketika saya kambuh, ini tidak tersingkap auratnya. Kemudian apa? Rasul pun mendoakan hal ini. Maka apa? Wanita itu milih bersabar dan mendapatkan surga. Masya Allah, ya, ini kehidupan para sahabat Nabi ya. Kalau udah dengar surga, Masya Allah, rela walaupun apa? Musibah menimpa dirinya sepanjang hidupnya. Masya Allah ya. Karena dia paham bahwa ini semua terjadi dengan takdirnya Allah. Dan di balik musibah yang ada pasti banyak hikmah. Jadi ya, apa diantaranya? Kesabaran. Bahwa musibah yang membawa kesabaran itu nikmat, kata para ulama. Ya, al-masaibu nikmatun. Musibah adalah nikmat. Kenapa? Ketika orang tertimpa musibah, kemudian dia bersabar, pahala. Ya, kemudian dosanya akan digugurkan. Nah ini contoh wanita yang dipastikan oleh Nabi SAW akan masuk ke dalam surga. Padahal siapa? Kulitnya hitam. Gitu ya, Masya Allah. Kulitnya hitam. Jarang orang tertarik gitu. Tapi ketika kesolehan yang ada dalam dirinya, kesabaran, ketakwaan, itulah yang menyebabkan ya kemudian dimasuk dalam surga. Kemudian contoh lagi ya, orang yang dipastikan Rasul masuk surga diantaranya siapa? Uqashah bin Mihsan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasul menyebutkan bahwa ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya, aku melihat ada seorang nabi pengikutnya ar-rahad, cuman 3-9. Tidak sampai 10. Wan nabiyya wa mau ar-rajul wa rajulan, ada lagi nabi pengikutnya cuma 1, ada pengikutnya cuma 2. Wan nabiyya wa laisa ma'u ahadun, dan ada lagi nabi tidak punya pengikut sama sekali. Masya Allah. Bertahun-tahun berdakwah, ngajak manusia nggak ada yang ikut. Nol. Maka di hari kiamat dia datang sendirian. Kemudian Rasul mengatakan, fara'aitu sawadan aliman. Kemudian aku melihat kelompok orang banyak sekali berwarna hitam. Dari jauh aku kira mereka adalah umatku. Ternyata fakilali hada Musa wa qaumu. Dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian fara'aitu sawadan adim. Aku lihat lagi kelompok orang yang banyak sekali. Ternyata dikatakan, ya Muhammad, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada berapa? 70.000. Ini iklan dulu sebentar ini. Masya Allah, iklan lewat. Masya Allah ya. Kemudian Rasul mengatakan, wa mahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada lagi 70.000 yang akan masuk surga secara langsung tanpa hisab dan tanpa siksa. Masya Allah, jumlahnya berapa? 70.000. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, aku meminta tambahan kepada Allah, dan Allah memberi tambahan. Setiap 1.000 dari yang 70.000 ini akan membawa 70.000 lagi. Jadi kan 70.000 ini, setiap 1.000-nya membawa 70.000 lagi, membawa cabang 70.000 lagi. Itu jumlah mereka, Masya Allah.
Maka setelah menjelaskan hal itu Rasul pergi. Ya, pergi dan masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat saat itu mereka memperbincangkan siapa kira-kira orang yang masuk di dalamnya. Maka sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin jadi mereka adalah orang yang menjadi sahabatnya Rasul. Maksudnya apa? Sahabat khusus. Insyaallah ya para sahabat ini. Jadi padahal yang ngomong sahabat. Cuman kata mereka, paling ini yang dimaksudkan Rasul adalah sahabat khususnya Nabi, sedangkan kita tidak masuk. Ada lagi yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam beragama Islam, ya, dan tidak pernah syirik kepada Allah, sedangkan kami ya dulu mantan musyrikin kan gitu ya. Coba para sahabat, ketika mendapatkan suatu keutamaan tidak langsung mengatakan ini loh saya termasuk, tapi malah mengatakan apa? Kayaknya kita nggak masuk loh. Ya, mereka mungkin sahabat khususnya Nabi, sedangkan kita sahabat biasa. Mungkin jadi mereka orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah syirik kepada Allah, sedangkan kita pernah dulu nyicipi masa-masa kesyirikan kan gitu. Fadzakaru asya, mereka menyebutkan banyak hal. Coba, yang dipikir para sahabat bahwa surga itu apa? Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya, itu amalan. Nah, kemudian Rasul pun datang. Rasul keluar dan mengkhabarkan siapa itu mereka. Rasul menyebutkan sifat, bukan menyebutkan person. Apa sifat mereka? 4. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa tidak minta diruqyah? Karena dia mencukupkan langsung minta kepada Allah. Tidak minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Karena apa? Tawakal kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak meminta diobati dengan cara kai, besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatoyur, anggapan sial, ya, anggapan sial dengan suara tertentu, hari tertentu, atau melihat sesuatu, ini kalau melihat ini akan terjadi ini, gitu ya, kejatuhan cicak mau sial, ya, kemudian kejatuhan apa lagi dan sebagainya, ya, mendengar suara apa kepiting, dengar suara burung hantu, ini akan ada orang mati dari keluarganya gitu ya. Pergi hari Sabtu dianggap hari yang sial misalnya, tatayur itu. Yang keempat, dan mereka hanya tawakal kepada Allah. Perhatikan, 4, jika ada pada seorang, maka mereka akan masuk surga secara langsung. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Uqashah bin Mihsan berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Perhatikan, boleh nggak minta doanya Rasul? Boleh ketika masih hidup. Tapi setelah wafatnya Rasul, ada nggak sahabat datang ke kuburan Rasul minta sama Rasul? Nggak ada. Ya, karena nggak boleh. Selama Rasul hidup, ia mendoakan, minta doanya. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Siapa ini? Uqashah bin Mihsan. Maka harus kita yakini bahwa Uqashah bin Mihsan termasuk manusia yang akan masuk surga secara langsung. Kemudian orang lain berdiri, minta yang sama, ya Rasul, doakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqashah, kamu telah didahului oleh Uqashah. Apa maknanya? Kata ulama ada 2 kemungkinan. Mungkin maknanya bahwa orang ini tidak masuk kriteria, tapi Rasul mengatakan untuk masuk kriteria nih, nggak menyakitkan hati orang, itu ya, Masya Allah ya. Tapi Rasul mengatakan kamu kedahuluan. Atau makna yang kedua, sebenarnya dia masuk kriteria, cuman Rasul menutup, jangan sampai kemudian ada orang yang lain minta hal yang sama. Nanti kalau 2 minta, 3 minta, semua minta, Rasul ya keberatan kan gitu ya. Doa semua kan gitu. Masya Allah. Itulah bagaimana adabnya Rasul. Nah, yang kita ambil di situ Bapak sekalian, bahwa Uqashah bin Mihsan termasuk orang yang sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Nah, itu kita yakini. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang tidak akan masuk surga karena amalannya, atau dimaknakan amalan seorang tidak bisa memasukkan pelakunya ke surga. Tidak bisa. Ya, tetapi apa? Bahwa surga itu didapatkan karena rahmat
dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan itu yang akan menyebabkan naik derajatnya seorang di dalam surga, bukan yang masukkan ke dalam surga. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah yang berbeda dengan akidah yang diyakini orang-orang Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.